Oke teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam acara yang sama ya, kita lanjutkan lagi. Oke, sambil menunggu yang lain ya, karena waktunya juga semakin sedikit lagi ya, 21:12 mungkin sekitar ya kita 17 menit lah ya. Tadi ya saya lanjutkan, jadi pola pikir tentang ekonomi konvensional yaitu sama saja mengatakan Tuhan itu tidak ada ya. Kenapa? Karena dia mengatakan sumber faktor produksi yang terbatas. Jadi seolah-olah kita tuh nggak ada yang ngasih gitu kan. Padahal Allah itu ada. Gitu kan. Nah itulah ya yang menjadi perbedaan ya. Sehingga yang harus diatur itu ya itu distribusinya gitu kan. Distribusinya kita hidup berdasarkan pada kebutuhan bukan pada keinginan ya, sehingga muncullah produk-produknya itu juga beda gitu kan. Kalau tadi kan yang konvensional itu produknya riba gitu kan. Produknya itu bunga, usury, ya, interest, ya kan. Tapi kalau dalam syariah itu ya produknya tadi kita bermudharabah, kita bermitra, ya kan, mengembangkan apa sumber daya yang ada di muka bumi ini, itu kan berjualan, ya kan, murabahah, ya. Nah sehingga adanya keseimbangan ekonomi, ya dari sisi apa namanya aset ya aset real dengan moneter gitu ya. Oh ya teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Ya bebas lah ya, mau nanya tentang ekonomi syariah boleh ya, tentang apa gitu kan boleh, silakan. Pak, saya Ya. penasaran nih. Hmm. Kan beberapa waktu lalu kayak sering banget dibahas kalau misalkan ini kan tentang riba gitu ya Pak. Kalau misalkan belanja di Shopee gitu, katanya kan kalau misalkan pakai promo yang misalkan pembayarannya khusus dengan Shopee gitu, kayak itu termasuk riba bukan sih Pak? Soalnya ada beberapa yang bilang riba, ada beberapa yang bilang enggak. Jadi kayak masih abu-abu gitu loh Pak. Belanja di Shopee dengan menggunakan promo, bayarnya gimana? Menggunakan Kayak pembayaran gitu loh Pak. Kayak bisa gunain promo ini tapi pembayarannya khusus misalkan Shopee Pay Later atau Shopee Pay doang gitu. Oh, jadi gini ya, pertama ya, definisi riba ya, yaitu adanya pertambahan manfaat ya tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang. Nah, apabila kita kaitkan dengan Shopee ya, bukan cuma Shopee sih sebenarnya, yang pay letter tuh banyak sekarang yang apa namanya. Nah, akan menjadi riba ya, akan menjadi riba ketika kita itu menyetujui akadnya itu akad riba, walaupun apa namanya kita itu tidak sampai kena ribanya. Misalnya gini, dalam pay letter itu misalkan tertulis apabila si konsumen telat membayar ya akan dikenakan denda atau bunga sekian persen kan. Tapi kita setiap kali bayar itu nggak pernah telat gitu kan. Tapi karena akadnya itu sudah menjadi akad riba, maka itu menjadi riba gitu ya. Kan tetap menjadi riba apabila ada seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nih dia cuma bilang dong akan bisa dibayar setelah ini tanpa adanya denda atau bunga. Nah itu berarti tidak ada ribanya kalau di situ ya, tidak ada ribanya di situ ya. Tapi kalau misalnya tadi tuh ya, jadi sama seperti kartu kredit sebenarnya ya. Kartu kredit itu kan kita itu bayar tepat waktu kan nggak bayar ribanya kan. Tapi akadnya itu jadi akad riba ya. Akadnya itu sudah ada ribanya, yaitu sudah ada pernyataan apabila membayarnya itu telat akan dikenakan bunga sekian persen. Nah, apakah di pay letternya itu ada tertera seperti itu ya? Kalau ada tertera seperti itu kan menjadi riba. Tapi kalau tidak ada, dia tidak menjadi riba ya. Tapi ya dampak efek negatifnya ya pay letter itu menjadi kita konsumtif ya. Artinya konsumtif itu apa? Jadi pengen belanja mulu gitu kan. Padahal tuh barang butuh juga enggak banget gitu kan, enggak butuh banget, tapi karena bisa ngutang akhirnya utangnya banyak banget gitu kan. Nah akhirnya kita jadi konsumtif, padahal kan dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk konsumtif, jangan mubazir ya, karena mubazir itu wala tabziro
ya, innal mubadzirina ikhwana syayatin, ya. Janganlah kamu itu mubazir, karena mubazir itu adalah saudaranya setan, ya. Tahu setan, ya? Itu loh yang kayak apa tuh, kelapa sama sambal itu, ya. Oh, bukan ya? Jadi gitu ya. Siapa namanya Herlina, ya. Ada lagi mau ditanyakan? Gimana Herlina, puas? Ya, oke Pak. Ya, jadi gitu ya. Kalau misalkan dia ada tertera tulisan pernyataan bahwa kalau telat bayar itu akan kena bunga, itu jadi riba. Walaupun dibayarnya itu tepat waktu, nggak sampai kena bunganya, tapi tetap aja itu akadnya akad riba, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pernyataan seperti itu, ya berarti dia nggak ada ribanya, ya. Tapi efek negatifnya tadi itu ya, jadi konsumtif, ya. Jadi ya maunya belanja mulu gitu kan. Apalagi apa tuh 11 12 ya. Biasanya tuh istilahnya hari belanja online nasional, Harbolnas, ya. Hari belanja online nasional. Nah, terus kan udah ada tuh Harbolnas tuh, ya. Nah, itu jadi konsumtif, ya, jadi konsumtif. Nah, itu hati-hati, ya. Oke, kalau memang sudah banyak, ada yang lain? Putri, atau mau nanya Putri? Belum ada, Pak. Apa lagi nih? Ada lagi mau nanya? Oke, kalau memang tidak ada yang menanya apa aja sih, bebas ya, yang penting tentang ekonomi syariah, ya. Karena mungkin dari sisi dasar pemikirannya belum begitu kuat, ya. Jadi saya sengaja membuka untuk ya tentang ekonomi syariah secara umum, ya, belum khusus tentang manajemen dana dan pembiayaan syariah, ya. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi. Oke. Kalau memang tidak ada, ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.